video pemeriksaan jantung dan CVP. Pertama, memberikan salam dan memperkenalkan diri, lalu menjelaskan prosedur dan tujuan pemeriksaan. Minta pasien untuk membuka pakaian bagian atas dan berbaring di meja pemeriksaan. Lalu pemeriksa berdiri sebelah kanan meja pemeriksa dan melakukan inspeksi dada. Lakukan inspeksi torak anterior, lihat apakah terdapat kelainan kulit, otot, ada tidaknya bekas operasi, dan menilai kesimetrisan toraks. Lalu, perhatikan juga bentuk dada dan pergerakan dada saat pasien bernafas. Lalu menilai deformitas dinding prekordial. Perhatikan apakah terdapat deformitas atau keadaan asimetris, retraksi interkostal, retraksi suprastenal, dan kelemahan pergerakan dinding dada saat bernafas, dan iktus cordis. Pemeriksaan palpasi jantung. Letakkan telapak tangan pemeriksa pada bagian prekordium dengan ujung-ujung jari tangan pada hemitoraks kiri. Pada saat terlentang, apex tidak dapat dipalpasi, minta pasien untuk lateral dekubitas kiri dan palpasi lagi. Pemeriksaan pulsasi apex cordis. Telapak tangan pemeriksa pada prekordium dengan ujung-ujung jari pada lateral hemitoraks kiri. Telusuri letak iktus cordis ke arah medial. Perhatikan lokasi iktus cordis, rasakan dua jari tangan pemeriksa untuk menilai kuat daya angkat, trill, frekuensi irama iktus cordis. Palpasi daerah basis cordis dengan telapak tangan dan nilai ada atau tidaknya trill. Lalu palpasi pulsasi epigastrium dengan satu tangan pemeriksa pada daerah epigastrium. Bila pulsasi positif, perlu pertimbangkan adanya pembesaran ventrikel kanan dan dapat dikonfirmasi dengan palpasi ICS 3, 4, dan 5 linea parastenalis sinistra. Lalu, palpasi pada seluruh dinding toraks anterior, lalu rasakan apakah terdapat massa pada dada dan tanyakan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Lalu perkusi jantung, menentukan batas jantung yaitu perubahan dari bunyi sonor paru-paru menjadi dal. Batas jantung kanan, perkusi batas paru hepar terlebih dahulu, lalu naik 1 ICS dan perkusi dari arah lateral ke medial. Menentukan batas jantung kiri. Lakukan perkusi dari arah lateral ke medial sejajar ICS 3, 4, 5, dan 6 untuk menentukan kardiak siluet. Menentukan apeks jantung terdapat dengan 3 cara. Pertama, lakukan perkusi dari kanan ke kiri sejajar batas paru hepar. Kemudian perhatikan dari sonor ke redup dan disitulah lokasi apeks jantung. Kedua, lakukan perkusi dari arah lateral ke medial sejajar ICS 4 dan 5 kiri, lalu ambil yang lebih lateral dari antara keduanya. Cara ketiga, apeks jantung dapat ditentukan dengan cara menentukan iktus cordis karena iktus cordis terletak di apeks jantung. Batas jantung normal yaitu untuk kanan sejajar linea parastenalis dextra, lalu kiri 1 cm medial linea midclavicularis sinistra. Lalu pemeriksaan auskultasi jantung menggunakan stetoskop sisi membran. Letakkan stetoskop pada regio aorta pada linea parastenalis kanan di ICS 2. Lalu auskultasi pada regio pulmonalis, regio tricuspid, dan regio mitral. Nilai bunyi jantung S1 S2, frekuensi denyut jantung, irama denyut jantung, dan tentukan apakah terdapat suara jantung tambahan seperti murmur, regurgitasi, dan sleep.
JVP. Memberikan salam dan memperkenalkan diri, lalu menjelaskan prosedur dan tujuan pemeriksaan dan meminta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan. Pastikan sudut bed di antara 30-45 derajat, lalu minta pasien untuk sedikit menengadah dan menoleh ke kiri. Lalu identifikasi titik kolaps vena jugularis eksterna atau tetukan pulsasi vena jugularis interna. Lalu berikan tanda pada vena jugularis eksterna. Selanjutnya, identifikasi angulus tani Ludovici dan letakkan penggaris satu tegak lurus dengan bidang horizontal. Lalu, identifikasi punktum maksimum pulsasi vena jugularis interna atau titik kolaps vena jugularis eksterna. Lalu, pasang penggaris dua horizontal dari titik kolaps vena jugularis eksterna dan dihubungkan dengan penggaris satu. Ukur jarak vertikal di angulus tani Ludovici ke titik kolaps vena jugularis eksterna dengan satuan cm. Secara umum, jarak angulus tani Ludovici ke atrium kanan yaitu 5 cm. Interpretasi 5 plus hasil pemeriksaan dalam satuan cm H2O. Terima kasih.